Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam hadir dalam rangka memberikan petunjuk dan hidayah kepada umatnya. Dalam prosesnya, Islam datang tidak langsung menghakimi, tetapi membimbing, mengarahkan, sehingga menjadikan seorang insan yang sempurna, insan yang senantiasa menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam usul fikih, kita kenal dengan istilah at-tadrij fit tashri', yaitu berangsur-angsurnya penetapan hukum Islam. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah bagaimana sih latar belakang tentang penetapan hukum mengkonsumsi minuman keras dan judi. Ketika Islam datang, agama Islam dihadapkan dengan tradisi masyarakat Arab yang masih kental dengan dunia perjudian dan senang minum minuman keras. Suatu ketika seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW mengenai masalah bagaimana sih hukumnya miras. Sementara kami di sini masih memiliki tradisi mengkonsumsi minuman keras. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Akan datang kepadamu Muhammad seorang yang bertanya tentang hukum judi dan miras. Qul fihima itsmu wa manafi'u linnas. Katakanlah Muhammad bahwa keduanya itu, judi dan miras, ya, hukumnya dosa, wa manafi'u linnas. Tetapi Islam tidak menafikan bahwa dari minuman keras itu juga memberikan manfaat kepada mereka, kepada orang-orang musyrik waktu itu. Kenapa? Mungkin bagi orang yang senang mengkonsumsi miras, dia merasa semakin segar, merasa semakin tenang dan lain-lain, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa keduanya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, setelah imannya umat Islam semakin kuat, ya, semakin kokoh, maka suatu ketika ada cerita ketika Rasulullah SAW menjadi imam sholat, salah seorang sahabat di pojokan, dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan mabuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat teguran kepada mereka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau datang ke masjid sholat sementara kalian masih mabuk. Nah, kemudian setelah agama Islam tersebar lebih luas, pemahaman tentang Islam, ya, semakin kokoh, maka kemudian datang penegasan yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan, ya, bahwa judi dan khamr itu menjadi bagian daripada perbuatan setan, fajtanibuh, maka jauhilah. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, dari tiga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam selalu datang membimbing, ya, menuntun hingga seorang menjadi insan yang kamil, insan yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang betul-betul kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena tradisi masyarakat Arab mengkonsumsi khamr, maka Islam tidak langsung bilang khamr itu haram, tetapi hanya menjelaskan secara logika bahwa khamr itu ada manfaatnya, tetapi juga mengandung dosa, mengandung mudarat. Kemudian turun ayat yang kedua, pembatasan. Oke, kamu masih boleh mabuk, tapi kalau datang ke masjid jangan mabuk-mabukan. Di luar silakan.
hingga datang ayat yang terakhir menegaskan bahwa kapan dan dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mengharamkan yang namanya judi dan khamr. Inilah yang kemudian menjadi keyakinan, menjadi fatwa daripada ulama kita bahwa hukum judi dan miras tidak ada tawar-menawarnya. Artinya keduanya adalah memberikan dampak negatif terhadap masa depan generasi muda kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua penyakit masyarakat ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan di akhir bulan suci Ramadan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.